Ya, mungkin sekarang saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau dari analisis Mas Yudi apa? Oh, nggak heran lah menteri ini tersangkut kasus korupsi. Seperti itu kah? Ya, jadi gini, ketika menteri itu melakukan korupsi, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ketika dia menjadi menteri, dia akan berbeda dengan kepala daerah, berbeda dengan anggota DPR, bahwa mereka ketika ingin menduduki jabatan tersebut harus kampanye, mengeluarkan biaya, Iya. ya kan, yang nggak sedikit gitu kan, untuk kemudian nantinya berpikiran untuk balik modal. Ya, keluar 10 miliar harus balik 10 miliar, kalau bisa lebih 20 miliar gitu kan. Nah, ini kan artinya giveaway, artinya diberikan mereka karena perwakilan parpol atau profesional diangkat oleh presiden menjadi pembantunya beliau gitu kan, yang kemudian berusaha untuk menjalankan. Mereka disumpah untuk tidak korupsi, ya kan? Tapi pada kenyataannya kenapa mereka korupsi? Karena hal yang paling utama adalah cacat integritas. Moral mereka ketika menduduki jabatan menteri, mereka melihat bahwa wah, ketika saya menjadi menteri, saya menjadi pengguna anggaran. Wah, saya di menteri yang basah, saya di menteri yang kering, saya menteri yang proyeknya banyak. Dan saya bisa melihat, wah, saya setahun kementerian saya misalnya mendapatkan 40 triliun. Kemudian dari 40 triliun itu proyeknya apa? Sehingga mereka berpikiran bahwa ketika saya menjadi menteri, maka saya harus korupsi. Kenapa? Karena kalau saya tidak menjadi menteri, saya tidak akan bisa mendapatkan uang. Akhirnya terpatri di dalam diri mereka. Pengalaman saya menangani beberapa menteri ya ketika dulu di KPK. Itu selama mereka masih berkuasa, selama mereka masih punya jabatan, selama mereka masih punya kewenangan, selama masih ada proyek-proyek yang mereka bisa uangkan gitu ya, artinya ada orang yang masih memberikan mereka uang suap, disitulah mereka akan korupsi. Ini yang kompleks gitu kan. Jadi ketika memilih menteri yang ternyata menteri itu kelihatannya memang baik-baik gitu kan, kelihatan rekam jejaknya bagus, kelihatan bahwa dia ini profesional, tapi pada kenyataannya begitu dia menduduki jabatan, disitulah ujian dia yang sesungguhnya. Integritas itu bukan dibicarakan, bukan untuk dikampanyekan gitu kan, tapi bagaimana dia bisa membuktikan ketika dia menjadi menteri dia bisa korupsi atau tidak. Dan dari pengalaman kita ya, walaupun memang jumlah persentase dari menteri yang kena korupsi dibandingkan dengan yang tidak kena korupsi itu nggak terlalu banyak ya, gitu ya, tapi kan setidaknya ini menjadi gambaran ya, menjadi gambaran bahwa menteri pun ya untuk jabatan yang paling tinggi top manajemen itu bisa korupsi, bagaimana di bawahnya. Artinya ketika seorang menteri bisa korupsi, saya tidak membayangkan bagaimana yang terjadi di bawahnya. Pasti pelibatannya banyak orang. Terbukti kan misalnya di kasus-kasus yang sekarang itu ada beberapa tersangka. Artinya bahwa ketika menteri itu melakukan korupsi, ya maka dia tidak bisa melakukan itu sendiri. Pasti juga melibatkan orang banyak. Seperti itu. Oke, sebelum saya ke Pak Kudri, kita akan lihat dulu bahwa pemirsa ini sebenarnya dialog saya pada malam hari ini pastilah karena yang terbaru Menkominfo Johnny G. Plate ini ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan pemirsa. Kita lihat dulu kronologis kejadian mulai dari pengusutan kasus bahkan juga sampai dengan penangkapan. 2 November 2022 ini Kejagung tetapkan kasus perkara BTS Bakti Kominfo ke tahap penyidikan. Ya, tapi sebelumnya pemirsa kita lihat terlebih dahulu ini ada menteri-menteri yang tersangkut kasus korupsi ini. Siapa saja? Ini dia. Ya. Ya, ini era SBY pemirsa, diantaranya Siti Fadila Supari, vonisnya 4 tahun penjara. Ada Andi Malarangeng, vonisnya 4 tahun penjara. Ini masih Menteri era SBY. Kemudian ke menteri berikutnya kita lihat ada Surya Dharma Ali, vonisnya 10 tahun penjara. Kemudian ada Jero Wacik, vonis 4 tahun penjara. Lalu menterinya Jokowi, Idrus Marham, 2 tahun penjara. Lalu Imam Nahrawi, 7 tahun penjara. Kemudian ada Edi Prabowo, 5 tahun penjara.
Kemudian kita lihat Juliari Batubara ini yang paling tinggi ya, vonisnya 12 tahun penjara. Sementara Johnny G. Plate ini masih ongoing pemirsa, atau belum ada tuntutan, bahkan juga ini kita belum tahap persidangan.